Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan peralatan tambang saya. Pertama-tama, saya izin memperkenalkan nama saya. Nama saya Jogina Basa Pasaribu dengan NIM 0730 0200 0031 dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang bucket wheel excavator atau BWE. Bucket wheel excavator adalah salah satu jenis alat berat yang bekerja menggali dan memindahkan material tanah melalui serangkaian bucket yang berputar secara kontinu. Sejumlah bucket yang terpasang pada sebuah piringan raksasa atau wheel yang berputar secara terus-menerus menggali material. Material yang telah digali kemudian dipindahkan melalui belt conveyor untuk kemudian dikumpulkan pada hopper atau dipindahkan dengan dump truck. Di sini ada jenis-jenis BWE, yaitu satu BWE ukuran stripping wheel besar, berdiameter wheel 6,5 sampai 11,5 meter, kapasitas 2000 hingga 5800, kedalaman penggaliannya 22,7 sampai 31,4 meter, mempunyai crawler di setiap sudut, dan menggunakan tenaga listrik. 2 BWE ukuran wheel medium, berdiameter wheel 3 sampai 7,6 meter, menggunakan tenaga 250 hingga 1600 HP dan digerakkan oleh diesel atau listrik. Mempunyai kapasitas 300 hingga 2675. Kedalaman penggaliannya 6 sampai 15 meter. Dan mempunyai 2 rantai penggerak, kurang lebih seperti pada di gambar. 3 BWE ukuran wheel kecil, diameter wheel 0,9 sampai 1,8 meter, menggunakan tenaga 200 hingga 1600 HP dan digerakkan oleh diesel atau listrik. Mempunyai kapasitas 765 sampai 2100. Kedalaman penggaliannya 1,5 hingga 3,6 meter dan mempunyai 2 sampai 4 rantai penggerak. Seperti pada di gambar berikut ini, ada komponen-komponen BWE-nya. Selanjutnya, fungsi penggerak BWE. Fungsi penggerak, crawler propel, motor, perputaran roda bucket, motor, roda terangkat, silinder hidrolik, penggerakan roda belt, motor, roda bergerak, melepas motor, boom terangkat melepas, boom berputar dan melepas silinder hidrolik, berotasi ke atas motor. Berikutnya siklus operasi elektrik shovel. 1. Mesin didorong secara berkala untuk memposisikan ke area penggalian. 2. Penggalian menggunakan sistem hoist atau crawl. 3. Damping dicapai dengan melepaskan penutup bawah di dipper sehingga muatan jatuh ke truk. 4. Mesin atas dapat berputar mengayunkan boom dan dipper ke kanan atau kiri untuk pembuangan ke hopper, truk, atau stockpile. Berikutnya analisis kapasitas produksi belt conveyor. Kapasitas pengangkutan belt conveyor persatuan waktu diatur oleh kecepatan belt, jenis pembawa, sudut kemiringan atau penurunan, karakteristik dan bentuk material yang akan diangkut, dan lain-lain. Namun untuk keperluan umum kapasitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. QT sama dengan 3600 kali A kali V kali Y kali S. Keterangan QT
produktivitas atau kapasitas belt conveyor ton per jam. A yaitu luas penampang belt, satuannya meter pangkat 2, V yaitu kecepatan belt, satuannya M per S, E berat jenis material, satuannya ton per M pangkat 3, S adalah koefisien kemiringan belt. Selanjutnya siklus operasi load haul dam. Hidrolik yang bertenaga memberikan daya gali dan angkat yang luar biasa. Pompa bervolume tinggi dan silinder yang besar menyediakan waktu siklus yang cepat. LHD dapat berpindah tempat yang dituju dengan menggunakan ban. Dalam operasinya, LHD melakukan manuver agar dapat berganti arah. Joystick yang dioperasikan pilot menyediakan pengoperasian yang mudah digerakkan serta kendali yang mulus. Alat kontrol dalam kabin ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau guna menghasilkan efisiensi optimal dan pengendalian yang unggul selama jam kerja. Loader haul dam dirancang dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan sebagai prioritas utama. Selanjutnya, analisis produktivitas aktual belt conveyor. Perhitungan produktivitas belt conveyor aktual dilakukan dengan cara menentukan jumlah batu bara yang telah dimuat dalam satu kali proses pemuatan material ke dalam storage dibagi dengan waktu kerja belt conveyor. Banyaknya muatan batu kapur di dalam storage dihitung berdasarkan pengamatan di storage. Produktivitas belt conveyor aktual ditentukan menggunakan persamaan seperti berikut. Produktivitas aktual sama dengan tonase batu bara dalam storage per waktu kerja belt conveyor. Keterangannya, produktivitas aktual yaitu ton per jam, tonase batu kapur di dalam storage yaitu ton, waktu kerja belt conveyor adalah jam. Selanjutnya, analisis efisiensi kerja. Efisiensi kerja biasanya ditentukan guna untuk menjaga umur alat atau mengetahui kemampuan alat dalam peningkatan produksi nantinya. Efisiensi kerja dapat diketahui dengan perhitungan production rate index. Production rate index merupakan faktor yang menunjukkan kinerja alat dalam melakukan produksi dengan rumus sebagai berikut. Production rate index sama dengan produktivitas aktual per kapasitas terpasang dikali 100%. Berikutnya, luas penampang. Luas penampang melintang adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, biasanya dihitung dari bagian atas jika muatannya yang disebut busur dan bagian dasarnya disebut trapesium. Perhitungan luas penampang dihitung dengan rumus yaitu A sama dengan K dikali 0,9B sampai 0, maksud saya dikali 0,9B kurang 0,05 kali 2. Keterangan A yaitu luas penampangan, K koefisien section area, B lebar belt. B yaitu lebar belt. Kecepatan belt. Kecepatan belt conveyor merupakan dapat dihitung berdasarkan waktu tempuh belt dari ujung alat hingga mencapai ujung lainnya dengan menggunakan stopwatch. Cara pengamatannya adalah dengan menandai sisi belt dengan selotip berwarna saat conveyor dalam posisi diam. Kecepatan belt meningkat sebanding dengan lebar belt. Rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. Keterangannya itu V sama dengan kecepatan S jarak perpindahan belt, T yaitu waktu. Contoh soal produktivitas belt conveyor.
PT Freeport menggunakan belt conveyor CT01. Diketahui tipe belt conveyor itu 3 section idler, stroke angle-nya yaitu 30 derajat, searcher angle-nya itu 15 derajat, kemiringan sudut inklinasi 14 derajat, lebar belt itu 1800 mm atau 1000, maksud saya 1,8 meter, jaraknya 5 meter, waktu 2563 second. Hitunglah produktivitas belt conveyor tersebut. Cara menghitung luas penampang belt conveyor yaitu seperti rumus tadi, yaitu A sama dengan 0,136 dikali 0,9 kali 1,8 meter dikurang 0,05 kali 2. Itu hasilnya 0,33523 meter pangkat 2. Kecepatan belt conveyor dapat dihitung menggunakan rumus V sama dengan S per T. Berarti V sama dengan 5 per 2563 second. Hasilnya yaitu 1951 meter per second. Besar sudut kemiringan belt conveyor sebesar 14 derajat, maka berdasarkan tabel koefisien kemiringan belt adalah 0,91. Perhitungan berat jenis batu bara. Untuk berat jenis material batu bara yang diangkut belt conveyor adalah 1,65 ton meter pangkat 3. Nilai ini berdasarkan hasil pengukuran laboratorium untuk mendapatkan nilai densitas dari crushing coal. Kapasitas produksi belt conveyor itu QT sama dengan 3.600 kali 0,3352 kali 1951 kali 1,65 kali 0,91. Hasilnya yaitu 3.535,314 ton per jam. Produktivitas aktual belt conveyor yaitu produktivitas aktual sama dengan 17.676,582 ton per 10,6 jam. Hasilnya 1.647,602 ton per jam. Efisiensi kerja PRI sama dengan produktivitas aktual per kapasitas terpasang dikali 100%. Hasilnya yaitu 47%. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.